Pemilu Kekerasan Berbasis Gender, sebuah pemanduan untuk pemantauan. Buku ini dibuat setahun yang lalu sesungguhnya. Kami belajar dari peristiwa pemilu 2019 yang itu sangat panas ya. Kemudian juga kami pergi ke beberapa daerah, ketemu dengan beberapa caleg-caleg. Jadi itu kemudian informasi-informasi itu kemudian kita masukkan di dalam buku pemantauan ini. Dan ini boleh diakses oleh teman-teman, sudah ada di websitenya Komnas Perempuan. Kemudian yang kedua, Komnas Perempuan sejak tahun yang lalu itu juga membentuk sebuah unit yang namanya Unit Perempuan dan Politik. Saya juga menjadi salah satu anggotanya. Ini lumayan banyak komisioner yang ada di sana. Kami paling tidak ada 6 komisioner yang memang bersinggungan dengan isu-isu politik sebelum dia menjadi komisioner Komnas Perempuan. Saya sendiri 2 periode menjadi anggota KPU, ada juga Ibu Olivia, mantan Wakil Wali Kota Ambon, dan juga teman-teman yang lain yang menggawangi Unit Perempuan dan Politik ini. Unit Perempuan dan Politik inilah kemudian yang menerima banyak sekali pengaduan-pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan politik. Kalau kita lihat dalam Catahu Komnas Perempuan, paling tidak ada 3 pihak yang menjadi korban dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Yang pertama adalah kandidat, boleh sebagai calon legislatif dari partai politik, tapi bahkan ada yang dia perempuan yang bahkan mencalonkan diri jadi calon ketua RT. Itu juga mengalami tindak kekerasan itu. Kemudian ada yang dia penyelenggara pemilu. Kita tahu tadi misalnya Ibu Rini dari KPPA sudah menyampaikan bagaimana misalnya situasi keterwakilan perempuan itu semakin menurun di pemilu 2024 ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah kami juga konsen dengan kebijakan yang pemilu yang menurut Komnas Perempuan itu mengancam keterwakilan perempuan, mengancam bagaimana misalnya perempuan hadir dalam dunia politik. Karena itu saya akan menyampaikan beberapa kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan. Misalnya pada tahun 2010, Komnas Perempuan itu menerima pengaduan terkait dengan penolakan seorang camat. Bayangin dia PNS misalnya gitu ya, untuk camat secara syarat dia sudah memenuhi persyaratan, tetapi kemudian ini terjadinya di Aceh, di Kabupaten Biren. Karena dalam perspektif Islam bahwa perempuan nggak bisa jadi pemimpin, dia kemudian ditolak menjadi camat. Dia tidak bisa menjadi camat. Kemudian ini yang saya katakan tadi bahwa ada ketua RT yang dia terpilih sebagai ketua RT, tapi kemudian ini periode 2021-2026, dan dia kemudian dianulir oleh ketua RT-nya, RW-nya, badan BPD-nya, dan juga pemerintah lain. Lagi-lagi hanya karena dia perempuan gitu. Ini juga sangat memprihatinkan gitu. Nah, kemudian 2019 Komnas Perempuan juga menerima pengaduan dari seorang calon legislatif perempuan ini di Sulawesi yang dia terpilih tapi kemudian dia diberhentikan supaya kemudian bisa digantikan oleh caleg laki-laki. Sekali lagi ini adalah bentuk-bentuk penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Yang mana kita selalu dengung-dengungkan kota 30% dan segala macam, tetapi realitanya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tadi Mbak Lulu sudah menyampaikan dengan bagaimana misalnya tantangan-tantangan yang dihadapinya gitu. Kemudian masih kembali ke Aceh, caleg perempuan di salah satu partai level di Aceh itu mendapatkan teror dan intimidasi atas keikutsertaannya dalam pemilihan umum gitu. Bahkan ada yang mengancam kalau dia melakukan aktivitas untuk misalnya datang ke basis, dia akan diancam ditembak. Dan ini menakutkan bagi caleg-caleg perempuan. Dan ini kemudian membuat caleg perempuan berpikir, padahal tadi Mbak Lulu bilang bahwa membasis itu menjadi sangat penting gitu. Bagaimana kemudian perempuan turun ke basis kalau misalnya masih ada ancaman-ancaman seperti itu gitu. Dan itu kemudian dilaporkan ke Komnas Perempuan. Nah di NTT, caleg perempuan dia tidak hanya mendapatkan intimidasi, tetapi itu didatangi oleh massa ke rumahnya pada malam hari. Bahkan ketika suaminya tidak ada, sehingga caleg perempuan ini dan anak-anaknya ketakutan. Ancamannya itu adalah supaya dia tidak agresif melakukan pengorganisasian kepada masyarakat yang pada akhirnya akan berkontribusi agar dia nggak terpilih gitu. Nah kemudian Komnas Perempuan juga
menerima pengaduan dari caleg DPD RI di Papua Barat. Ia mengadukan kehilangan suara. Jadi suaranya itu dicuri gitu. Saya pikir caleg-caleg perempuan juga banyak mengalami ini ya, karena ternyata kalaupun misalnya sudah pemilu, suara itu masih perlu dikawal, mulai dari TPS sampai kemudian ke kabupaten, bahkan mungkin kalau DPD sampai ke nasional gitu. Karena kalau enggak bisa berceceran dia hilang-hilangnya. Mungkin dikit-dikit setiap TPS gitu. Tapi kalau dia kemudian diakumulasikan, dia bisa ribuan atau puluhan ribu gitu. Yang kemudian dia akan kehilangan kesempatan untuk terpilih gitu. Nah kalau di Pilkada DKI, saya pikir banyak juga teman-teman yang mengalami ini, yang melihat ini bahwa ancaman bahwa dia akan diperkosa, dan ini mengembalikan ingatan kita pada peristiwa Mei 98 itu juga menyasar pada caleg-caleg perempuan. Jadi cukup mengerikan memang ancaman-ancaman seperti ini. Termasuk juga adalah serangan seksual yang dia menimpa calon wakil wali kota di Depok, calon wali kota di Tangerang Selatan. Ya ini betul ya, bahwa tadi kami ngobrol-ngobrol dengan teman dari Partai Golkar. Saya pikir memang menjadi penting, dan tadi masuk dalam rekomendasinya yang disampaikan oleh Mbak Sinta, bahwa partai-partai politik ini memang harus kita temenin bagaimana mereka memiliki semacam SOP agar kemudian para politisi ini tidak terbiasa melakukan contohnya catcalling gitu. Tadi Mbak Lulu sudah menyampaikan kita punya undang-undang PPKS. Pertanyaan saya, apakah partai politik misalnya sudah memahami, mengenali undang-undang PPKS ini? Tidak ada protokolnya gitu, apalagi misalnya menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Mungkin bentuknya bercanda-bercanda ya. Tadi teman dari Golkar bilang, perempuannya sih diam aja mas gitu, tapi dalam hatinya pasti dia menolak, tapi dia merasa powerless untuk melakukan penolakan. Kalau dia tolak misalnya, jangan-jangan nomor urutnya diturunin, atau dia dipindahkan ke dapil lain gitu, atau misalnya dihambat aktivitas yang lain. Ini contoh-contoh pengaduan yang kami terima dari partai politik. Nah, dari penyelenggara pemilu, kami itu juga menerima pengaduan bahwa di berbagai daerah kita semakin langka melihat keterwakilan perempuan. Contohnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, KPU provinsi dan Bawaslu provinsi itu tidak ada sama sekali perempuan sebagai anggota KPU atau Bawaslu. Padahal di dalam proses rekrutmennya, kalau misalnya tidak memenuhi 30% perempuan yang mendaftar, mereka akan melakukan perpanjangan waktu untuk pendaftaran. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa yang terpilih tidak ada perempuan? Jadi sebenarnya apa gunanya dilakukan perpanjangan terhadap perempuan, perpanjangan waktu pendaftaran, tetapi ketika yang terpilih itu tidak ada perempuan. Padahal misalnya di 10 besar atau 14 besar itu ada perempuan, tapi kemudian dia tidak terpilih gitu. Kemudian di Aceh kami menerima pengaduan dari Bawaslu di sana bahwa ketika mereka mendaftar Bawaslu, ketika pemeriksaan kesehatan itu perempuan-perempuan ditelanjangin ketika tes kesehatan. Dan bagi kami, menurut mereka ini adalah merendahkan harkat martabat perempuan. Kalaupun yang melakukan pemeriksaan di situ adalah perempuan, walaupun perempuan, tapi mereka merasa tidak terima diperlakukan begitu. Gimana? Laki-laki juga ternyata begitu. Ketika saya mencoba menanyain beberapa teman-teman, dia juga, laki-laki juga sama gitu. Pertanyaan kami waktu itu ke Bawaslu adalah, apa urgensinya untuk menjadi seorang anggota Bawaslu? Dia harus diperiksa. Alasannya sih pemeriksaan kesehatan, tapi tidak ditelanjangin gitu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan kita, dan Bawaslu waktu itu merespon ya, tapi kami bilang waktu itu ini harus dihentikan. Karena kalau tidak, perempuan-perempuan mungkin nggak akan berani lagi daftar ke Bawaslu. Mereka jadi malas gitu. Nah kalau laki-laki coba kita tanya, apakah kalian telanjangin gitu? Ya tapi kami bercanda-bercanda aja Bang Ferry gitu. Nah ini yang saya sebut juga, bercanda juga bagian dari kekerasan seksual kan gitu. Nah ini yang kemudian menormalisasi bahwa kekerasan seksual itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Itu untuk penyelenggara pemilunya gitu. Nah kelompok rentan yang lain adalah dia tidak melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan, tapi kami membacanya di media, kerentanan teman-teman jurnalis perempuan menjadi korban kekerasan seksual.
Ya, itu ketika misalnya ada kampanye atau pertemuan partai politik. Kemarin itu ada satu jurnalis perempuan yang mengalami pelecehan seksual, gitu, dan ini diteriakin oleh teman-teman AJI, gitu. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait dengan seluruh pengaduan-pengaduan itu? Yang pertama, kami menyurati partai politik yang mereka, mohon maaf kalau saya menyampaikan bahasanya, adalah membiarkan terjadinya penolakan terhadap caleg perempuan. Dan saya harus bilang teman-teman, tidak semua partai terbuka. Banyak justru yang resisten, banyak justru yang defense ketika kami menyampaikan surat rekomendasi. Karena itu, saya tadi terus terang ketika bisik-bisik dengan yang Mas dari Golkar gitu, saya langsung tawarin, kalau Institut Golkar mau bikin SOP tentang anti kekerasan atau apalah gitu, kami siap, Komnas Perempuan akan membantu gitu. Kata ini nih, sebut lagi Mbak Nana. Yang kedua, kami juga mengawal terkait dengan kebijakan. Kita tahu bahwa pada pemilu kemarin, salah satu hal yang dikritisi adalah terkait PKPU 10, yaitu tentang kuota. Komnas Perempuan itu hadir untuk memberikan atas permintaan dari Mbak Wahidah dan kawan-kawan. Komnas Perempuan membuat amicus curiae, juga hadir sebagai ahli, termasuk di sidang-sidang DKPP. Teman-teman, kekerasan seksual itu juga terjadi di penyelenggara pemilu. Cukup banyak jumlahnya. Tadi misalnya dari KPPA sudah menyampaikan itu, dan kami mengapresiasi DKPP itu membuka kesempatan itu, dan Komnas Perempuan kami berganti-gantian untuk menjadi saksi ahli untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh para penyelenggara pemilu itu merupakan kekerasan seksual. Apakah ada perubahan? Lumayan. Kami harus mengapresiasi. Kami cukup intens menyuratin, minta ketemu, dialog dengan KPU dan Bawaslu. Bawaslu itu cukup welcome. KPU agak susah ya. Kami menyurati KPU sejak 3 minggu lalu sampai hari ini belum dibalas. Saya japri beberapa komisionernya, tolong dong kita berdialog. Mengapa kami penting? Mungkin teman-teman bisa lihat di dalam pilkada, salah satu persyaratannya adalah itu diatur dalam PKPU 10 bahwa calon kepala daerah yang pernah diancam hukuman pidana 5 tahun itu yang tidak boleh mencalonkan diri, termasuk yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba. Pertanyaannya, kalau sanksi pidananya di bawah 5 tahun, dan bagaimana kemudian kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dewasa? Karena konon, kadang-kadang ini dinormalisasi, kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa digiring menjadi sebuah perselingkuhan. Suka sama suka. Ini yang kemudian kita khawatirkan, dan kami sebenarnya menunggu, boleh nggak sih KPU segera menerima kita supaya sebelum misalnya penetapan calon kepala daerah tanggal 22, ini bisa menjadi pertimbangan. Ini kan tinggal beberapa hari lagi, kalau mereka menerima kita di atas itu, kami khawatir usulan ini akan menguap gitu. Kalaupun 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu bahkan, kami sudah mengirimkan surat, mengirimkan rilis gitu. Jadi ini juga menjadi concern kita supaya kemudian calon-calon kepala daerah yang ada pada saat ini, dia adalah orang-orang yang bukan pelaku kekerasan seksual, bukan pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan menjadi role model di Indonesia.